Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ziarah kita pada pagi hari ini yang pertama yang kita Sallallahu alaihi wasallam ketika diburu dan ingin dibunuh oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia ini tidak semudah membalik telapak tangan. Akan tetapi yang menjadi taruhannya adalah nyawa. Maka pada waktu itu Bapak Ibu sendiri beberapa kali membujuk Nabi kita supaya berhenti menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Satu di antara wahai Ali, malam ini saya akan keluar bersama Abu Bakar. Saya perintahkan kepada engkau untuk tidur di tempat tidur saya. Setelah itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah mau keluar, apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy sudah berada di luar pintu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Namun orang kafir Quraisy sudah berada di rumah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah belum keluar. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan di depan samping kanan Bapak Ibu. Ya, di depan samping kanan ini adalah merupakan tempat pengambilan air Zam-Zam yang ketiga setelah Masjidil Haram. Inilah yang dinamakan dengan Qidwah atau Kubai Bapak Ibu, ya. Kubai namanya. Tempat pengambilan air Zam-Zam yang ketiga. Yang pertama, pengambilan air Zam-Zam langsung di Masjidil Haram. Yang kedua di Maulid Nabi, dan yang ketiga adalah di tempat ini Bapak Ibu yang dinamakan dengan Qidwah atau Kubai Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lambaikan tangan. Ya. Ya, assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, B17 umroh B17 insyaallah mabrur. Tahan dulu ya, tahan dulu nanti bareng-bareng. Ya, baik. B17 umroh. Ya, NRA. Ya, baik, tahan dulu. Ya, baik sekarang 3. Takbir. 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 Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni. Iya, baik. Sudah sehat? Alhamdulillah. Nama dari mana? Saya dari Jakarta, Nurbaya. Iya. Saya Amalia dari Jakarta. Kesannya gimana umroh bersama Nena? Alhamdulillah, keren. Yang pertama di Madinah di Leader Amunakar. NRA, oke. Bagus. Yang kedua juga di Sofitel bagus, Masya Allah. Semoga NRA tambah maju, tambah barokah, tambah Sukses. barokah dunia akhirat. Baik, baik. Salam buat Bu Irma. Alhamdulillah. Semoga Baik. kami datang lagi 3 Amin. bulan sekali. Amin. Bawa keluarga. Amin. Ya Allah. Bersama NRA. NRA, NRA aja, NRA aja. Oke. NRA aja, the best. Udah Oke. deh, jangan yang lain NRA. Baik, terima kasih. Ya, baik.
walaupun gratis Bapak Ibu, jangan coba-coba Bapak Ibu berniat ya Allah pengen masuk menuju ke rumah sakit An-Nur, jangan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan. Apa yang menjadi kegiatan orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu disampaikan kepada Rasulullah SAW menuju ke Jabal Sur. Yang kedua yang menjadi pembantu daripada Rasulullah bersama bawakan Siti Asma. Siti Asma ini adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq yang ditugaskan untuk mengantarkan makanan menuju ke Jabal Sur Bapak Ibu. Coba bayangkan ada satu yang luar biasa Bapak Ibu. Siti Asma pada waktu itu, perkataan daripada sebagian masyayikh kami dulu di Madrasah As-Salatiyah Makkah Al-Mukarramah Bapak Ibu, rumah daripada Siti Asma itu berada di daerah Mispalah Bapak Ibu. Beliau Siti Asma berangkat dari rumahnya menuju ke Jabal Sur, belum lagi naiknya Bapak Ibu ya. Beliau berjalan dari rumahnya menuju ke lereng Jabal Sur, belum lagi dihitung naiknya. Coba bayangkan Bapak Ibu, turun naik baru berangkat ke rumahnya. Dan pada waktu itu Siti Asma dalam keadaan hamil tua 8 bulan Bapak Ibu. Di samping kanan ini adalah mall, pertokoan-pertokoan yang berada di sekitaran Makkah Al-Mukarramah. Dan hanya satu orang yang memilikinya di Bapak Ibu, yaitu orang terkaya Saudi Arabia. Ya, kalau Bapak Ibu melihat ATM di Saudi, ada yang mereknya Sarraf Ar-Rajhi. Ya, Ar-Rajhi itu adalah nama pemiliknya, orang kaya yang paling banyak kebunnya di Saudi ini Bapak Ibu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Asma dalam keadaan hamil tua 8 bulan Bapak Ibu, mampu turun naik gunung dalam keadaan hamil bulan semata-mata kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saya berani menantang ibu-ibu yang berada di sini. Ya, kalau bisa Bapak Ibu hamil 8 bulan gitu, turun naik gunung. Ada yang mampu gitu. 1, 2, 3. Kalau ada yang mampu untuk mengantar menuju ke Jabal Sur. Dan yang ketiga yang menjadi pembantu beliau adalah salah seorang budak daripada Sayyidina Gunung, dan bekas kakinya itu akan terhapus oleh kaki-kaki kambing yang digembalakan di lereng Jabal Sur Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Jabal Sur dan baru berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan tanah kelahirannya Bapak Ibu bukan karena pengecut, bukan karena tidak berani, bukan, akan tetapi semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampai di Masjid Quba Bapak Ibu. Dan sekarang ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa sampai Mekah Madinah, Madinah Mekah kurang lebih 4 jam. Ya. Dan sudah difasilitasi sekarang oleh pemerintah Saudi, ada namanya Qitar Al-Haramain Asy-Syarifain As-Sari'. Ada yang dinamakan dengan kereta cepat Bapak Ibu. Ya. Namun dengan demikian banyak sekali di antara orang-orang yang menjadi tamu Allah, orang-orang yang menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekian ratus tahun Nabi Adam dan Siti Hawa dipisah oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam berkeinginan untuk bertemu dengan Siti Hawa. Di manakah Nabi Adam itu berangan-angan ingin bertemu dengan Siti Hawa? Satu di antaranya Bapak Ibu tempat berangan-angannya yang berada di pelang yang berwarna kuning, Bidayatu Arafat atau Arafah Star Here. Ya, sekarang kita akan memasuki daerah Arafah. Tidak semua tempat ini dinamakan dengan Arafah Bapak Ibu. Ya, nah alhamdulillah di pelang yang berada di samping kanan, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di daerah Arafah. Di Arafah ini sendiri Bapak Ibu, ini adalah rukun haji yang paling utama. Kenapa Bapak Ibu? Rukun haji yang paling di Arafah ini sendiri, alhamdulillah sekarang sudah mulai terpasang tenda-tenda yang akan digunakan oleh jamaah-jamaah haji yang mendapatkan izin dari Allah untuk berhaji pada tahun ini. Di samping kanan Bapak Ibu bisa menyaksikan itu sedang pemasangan, ya, pemasangan tenda-tenda yang berada di Arafah.
base 17. Sekali lagi base 17. NRA. Iya, jamaahnya. Mantap. Oke, baik. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam. Sehat Pak kabarnya Pak ya? Alhamdulillah. Gimana Pak kesannya umroh bersama NRA Pak? Alhamdulillah mantap. Semua fasilitasnya oke. Oke, baik terima kasih. Sama-sama. Bareng-bareng NRA mantap gitu ya. 1, 2, 3. NRA mantap. Oke, baik. Jabar Rahmah silakan laporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini rombongan bis 17 NRA plus Dubai sedang berada di Arafah, posisinya yaitu di samping Jabal Rahmah. Dan alhamdulillah semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kepada NRA Group yang telah memfasilitasi kegiatan ziarah pada hari ini. Semoga NRA makin jaya. Amin ya. Bisa Rabbal dijelaskan alamin. secara singkat Jabal Rahmah? Alhamdulillah Jabal Rahmah ini adalah merupakan salah satu buah gunung yang berada di Arafah. Rahmah itu sendiri artinya adalah kasih sayang. Banyak di antara ulama-ulama yang mengatakan bahwa penyebab dikatakannya dengan Jabal Rahmah gunung kasih sayang adalah di sini tempat tercurahkannya isi hati daripada Nabi Adam dan Siti Hawa yang telah dipisah oleh Allah selama sekian ratus tahun, lalu mereka berdua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Satu yang belanja tadi. Iya, tadi izin. Bukan hanya itu saja Ibu Bapak, ini adalah tempat di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka salah satu syaratnya yaitu harus wukuf. Wukuf itu diam itu. Ini sudah waktunya masuk wukuf, maka diam. Predikat haji atau sebutan haji itu macam-macam. Di saya ada yang disebut dengan haji. Ada juga di saya ada yang disebutnya haji kosasi. Tahu haji kosasi? Dia berangkat haji, dapat dikasih sama bupati, sama wali kota, sama caleg, sama calon presiden. Insyaallah para jamaah rahimahullah. Itulah orang yang akan berangkat ibadah haji, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara finansial, secara lahiriah ini tidak punya para jamaah rahimahullah. Begitulah Allah memanggil kepada siapapun yang Allah berkehendak
maka semuanya akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada yang tukang naik haji dan kita masuk kuburan, inilah hati kita mau kotor, maka bersihkan kita ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meninggalkan padang Arafah menuju ke Musdalifah para jamaah. Jadi kita tidur. Ini di sebelah kanan ibu bapak ada bentengan. Kadang-kadang kita bertanya, ini bentengan apa Ustaz? Masa orang sembarangan bikin bentengan kalau tidak ada maksudnya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah suatu kotoran air, di mana di sini tempatnya mengalirkan air karena di zaman Raja Harun Ar-Rasyid, kemudian istrinya Siti Jubaidah, Sayyidatuna Jubaidah melaksanakan haji ke kota Makkah Al-Mukarramah. Pas tepat wukuf di padang Arafah, jamaah haji pada saat itu khususnya kekurangan air para jamaah rahimahullah. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal dunia karena mereka tidak kalah, mereka membuat suatu terobosan, yaitu mengalirkan airnya tapi bukan dengan listrik, akan tetapi dengan tenaga kuda para jamaah rahimahullah. Sehingga ini sebelah kanan ibu bapak, ini Masjid Mas'alil Haram. Di sini tempat favorit orang yang melakukan nabi bersama pegang pintu batu. Kalau umpamanya keras berarti batu, kalau umpamanya lembek berarti cuma kotoran kambing. Jangan dilempar ini sudah masuk dengan mina. Ini disebutnya mina jadi kepada jamaah rahimahullah. Jadi mina jadi khusyuk mina jadi kepada jamaah rahimahullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiri dan kanan jadi melaksanakan salatnya di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu para jamaah rahimahullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bukan hanya sekedar cerita ataupun sejarah tentang orang-orang yang melaksanakan itu. Akan menyembelih putra Ismail alaihissalam. Itu kemudian lebarnya 1,5 meter. Para jamaah rahimahullah, dari tempat penyembelihan Ismail itu di sini para jamaah rahimahullah. Masya Allah, kita melihat sejarahnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Bapak, seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa batu kerikil yang dibawa oleh jamaah haji ini akan dilontarkan. Lihat di sebelah kiri ibu bapak, itu ada bangunan tingkat-tingkat akan melontar jumrah Aqabah tepatnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu di Aqabah para jamaah rahimahullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan kiri ibu bapak itu ada apartemen coklat warnanya. Maka konon katanya jamaah plus MRA ini ditempatkan di apartemen tersebut para jamaah rahimahullah. Maaf ya, bukan promosi, ini mah cuma ngabarin aja. Siapa tahu ibu bapak bisa berangkat haji melalui, nggak usah dengan NRA, MKU aja atau Aruna saja, Al Khairat juga nggak apa-apa, sama aja itu mah ya. Masya Allah para jamaah rahimahullah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di sebelah kanan ibu bapak itu ada terowongan. Ada terowongan, nah Masya Allah itu disebut dengan terowongan Mina. Maka di tahun 90 para jamaah rahimahullah, banyak sekali saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka banyak yang meninggal dunia. Maka disebutlah dengan tragedi Mina. Ribuan jamaah dari seluruh dunia
di sana di bawah, ada yang di atas. Ini pendapatnya tergantung pihak muassasahnya. Maka jamaah-jamaah haji Indonesia khususnya Asia, mereka akan ditempatkan di luar terowongan minat para jamaah Al-Mabur. Lumayan yang disembah oleh Ibrahim, Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ibu bapak. Masalah. Ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, beda bos. Ya. Mudah-mudahan umrah yang mabrur, majuro, yang belum bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah berniat. Sehat selalu keluarga. Amin amin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahya Jainul Husna bersama jamaah BIS 27. Alhamdulillah sekarang sudah tiba di Masjid Jirona untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Tentunya akan berniat di sini. Mudah-mudahan seluruh jamaah bisa melaksanakan ibadah umrohnya dengan mabrur dan mabrur si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pahalanya berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya menyampaikan di Masjid Jirona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Lambingkan tangan. Ya. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu? BIS 27. Oke, BIS 27. NRA. Iya, ustadznya. Jamaahnya. Oke, Bapak. 3. Takbir. 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 Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih, bagus sekali. Ya, baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Kesannya gimana umroh bersama NRA? Mantap. Aha. Ya pokoknya segalanya enak lah. Oke. Ibu menambahkan? Alhamdulillah semuanya lancar. Oke. Pak Saya Adi? puas layanannya NRA. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke. 2, 3. NRA oke. Ya, baik. Terima kasih.
diri pribadi. Yang batalkan umrohnya akan siapkan namanya ya, siapkan namanya ya. Siap. Baik, sekarang Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, li wal walidayya, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya begitu. Baik, ibu-ibu yang niat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang niat umrohnya untuk diri pribadi, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Memang di dalam hati, ya Allah, saya niat ihram umroh beserta yang diharamkannya karena Allah Ta'ala. Baik, sekarang niat yang untuk membadalkan, siapkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan an. Sebutkan namanya. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Ngomong di dalam hati, ya Allah, saya niat ihram umroh membadalkan atas nama, sebutkan, dan berihram karenanya karena Allah Ta'ala. Baik ibu bapak, alhamdulillah yang niat ihram untuk diri pribadi dan juga niat ihram untuk membadalkan keluarganya sudah berniat bersama-sama. Berarti kita semua sekarang harus menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama
rambut banyak yang putih-putih Ibu Bapak. Ini adalah Jabal Wasallam, dijadikan Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengemban amanah yang sangat berat, akan tetapi pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabarnya bisa menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul sering bertahanus Ibu Bapak. Apa itu tahanus? Tahanus itu mengasingkan diri dari kegelapan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Kemudian kadang-kadang Baginda Rasul 3 hari 3 malam tidak pulang Ibu Bapak. Kemudian Baginda Rasul bertahanus di sini demi menenangkan pikirannya, demi merenungkan agamanya, yaitu agama Allah.